Assalamualaikum sahabat channel Tulus Warsito. Jumpa lagi dalam arena politik global. Kali ini kita bicara tentang Cina tanpa Jack Ma. Nah, kali ini kita akan membicarakannya dari angle yang agak berbeda, yaitu dari potret atau dari perspektif mengenai persaingan antara Partai Komunis dengan liberalisme pasar di Cina. Jadi menurut saya, kalau peristiwa tidak nongolnya Jack Ma ini dilihat dari perspektif persaingan antara Partai Komunis, ya Partai Komunis bukan hanya pemerintah Cina loh ya, tetapi partainya begitu. Ini lebih tinggi lagi dia. Dan bukan hanya presidennya Xi Jinping, walaupun dalam hal ini pelakunya adalah Xi Jinping, dan mekanisme liberal, pasar liberal di Cina tidak hanya Jack Ma-nya. Nah, mengapa ini menjadi seperti itu? Karena Jack Ma merupakan tokoh atau orang yang sudah menjadi simbol keberhasilan ekonomi Cina dan juga keberhasilan teknologi keuangan digital Cina, fintech, financial technology. Seolah-olah itu adalah keberhasilan Cina atau sebaliknya. Sehingga hal-hal yang meliputi atau yang melingkungi Jack Ma seolah-olah menjadi bagian dari politik ekonomi Cina. Nah, cerita ini menjadi mengemuka peristiwanya karena kira-kira awal Oktober tahun lalu, Jack Ma pernah mengkritik kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang dinilainya sangat lamban. Ekonomi Cina itu adalah ekonominya orang-orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah ketinggalan zaman lah, kira-kira begitu. Yang seperti ekonomi pegadaian katanya, menurut beberapa sumber yang kita bisa baca ya. Nah, hal ini lalu membuat Xi Jinping, ya, Presiden RRC yang adalah juga Ketua Umum Partai Komunis Cina itu tersinggung. Sehingga apa? Sehingga sejak itu beberapa langkah-langkah usaha dia di Alibaba dan grupnya yang baru namanya M Group, M itu adalah smooth begitu ya, itu dihalang-halangi. Bahkan penanaman modal di Shanghai senilai kira-kira 37 miliar dolar itu dibatalkan oleh pemerintah Cina. Sejak itu seolah-olah Jack Ma ditelan bumi, nggak tahu kemana. Nah, menurut saya peristiwa ini adalah merupakan satu persaingan di mana Partai Komunis Cina tidak mau dilangkai kekuasaannya di dalam mengatur pasar Cina yang sudah terlanjur liberal, ya, seperti yang mestinya sudah sekalian tahu. Cina adalah satu negara yang sangat bangga mengklaim bahwa negaranya adalah negara gabungan, one country two system, yang menggabungkan ekonomi politik komunis sosialis sekaligus dengan kapitalisme liberal. Sekarang adalah pada era puncak sensitivitas keadaan ekonomi politik Cina di dalam menerjemahkan praksis ekonomi gabungan tadi, maka menurut saya Cina sekarang sedang memerlukan kombinasi antara perlunya komunis liberal, ya, komunis tapi liberal di dalam partai komunis ya, dengan kapitalisme yang sosialis di sisi pasar yang sudah terlanjur liberal ya, industri kapitalis yang harus sosialis, sehingga mereka diharapkan bisa bersatu memajukan ekonomi Cina yang lebih besar. Kalau hal ini tidak dilakukan, menurut saya kira-kira masa depan Cina ya nggak lebih dari almarhum Uni Soviet. Kita lihat saja. Saya rasa itu, jangan lupa like dan subscribe dan share. Assalamualaikum.